tahu kepada siapa kami menyembah. Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami tahu kepada siapa kami menggantungkan hidup kami. Dan kami mau untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Knowing you more and more. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap dan percaya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar setiap firman yang Engkau mau taburkan dalam hidup kami boleh menjadi kekuatan baru, boleh menjadi pedang bermata dua, boleh menjadi suatu bekal untuk kami berjalan terus dalam putaran terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, mungkin ada beberapa dari saudara yang, loh kenapa yang khotbah dia gitu ya. Nah ini saudara, harusnya Ibu siapa namanya, Debbie Bashir yang menyampaikan firman hari ini, tapi mendadak tadi malam beliau menghubungi Ibu Nani dan berkata bahwa ada halangan ya. Jadi daripada itu mendingan di reschedule ya. Jadi kita nanti akan tetap suatu hari nanti beliau akan datang ke sini, tapi bukan hari ini. Jadi hari ini yang khotbah bukan Debbie Bashir ya. Kita bertiga nanti khotbah. Tapi hari ini bukan khotbah sharing ya. Saya hari ini siapapun yang menyampaikan firman, kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik. Amin. Ya. Hari ini saya akan sharing sesuatu. Harusnya kita minggu depan khotbahnya. Bertiga ini ya. Tiga sekawan ya. Kita selalu khotbah bertiga dan kita harusnya jadwalnya minggu depan. Tapi anehnya minggu lalu saya udah dapat firman. Jadi ternyata Tuhan itu selalu mengatur tepat waktu. Dia mungkin tahu kita dimajuin seminggu. Jadi saya udah dapat firman ini dari minggu lalu. Kita baca sama-sama dulu dalam 2 Tawarikh 24. 2 Tawarikh 24. Ya, saya akan baca dulu ayat yang pertama dan yang kedua. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Ayat yang kedua dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Sebenarnya kalau membaca sekilas akan ayat ini gak ada yang salah. Ya, kan ada anak umur 7 tahun jadi raja. 7 tahun tuh SD loh saudara ya. Dia waktu itu ditunjuk menjadi raja dengan usia yang sangat amat muda. Masih SD udah jadi raja. Nah tapi karena dia masih kecil belum terlalu bisa ngambil keputusan. Ada seorang mentor rohani yang selalu backing dia. Yang bernama Imam Yoyada. Dan di dalam pemerintahannya Imam Yoyada ini banyak memberikan tuntunan-tuntunan yang baik sehingga Yoas ini menjadi raja yang bijaksana. Bahkan di ayat selanjutnya dikasih tahu kalau yang milihin istri untuk Yoas itu ya Imam Yoyada. Jadi sampai segitunya Imam Yoyada ini menjadi mentor rohani buat seorang Yoas yang masih kecil ini, dan dia benar-benar dibimbing dengan sangat baik. Ya. Tapi ada ayat yang menurut saya mengganjal hati saya, yaitu di ayat yang kedua. Dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya selama hidup Imam Yoyada. Bukan selama hidupnya. Kalau dikatakan seperti Daud, dia benar di mata Tuhan dan setia kepada Tuhan seumur hidupnya, itu bagus. Tapi yang sangat disayangkan, si Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya selama Imam Yoyada hidup. Kita lanjutkan di ayat 17. Sesudah Imam Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya
Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, menasehati setiap kita. Jangan kita bertindak seperti Yoas. Saat ada seseorang yang mementor hidup kita, saat ada seseorang pembimbing rohani, mungkin dalam tanda kutip ada, kalau anak-anak LG, selama ada Kobom-bom, ya. Atau kita, selama ada Ibu Nani yang ngasih tahu kita, yang mementoring kita, yang menasehatin kita, kita benar. Tapi saat mereka sedang tidak ada dalam hidup kita, kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa sesudah Yoyada mati pemimpin Yehuda datang menyembah? Nah, saya mau kasih tahu, ingat waktu itu, waktu setelah zaman Salomo, Israel terbagi dua, ya kan? Ada yang ikut Rehabeam, itu memegang Yerusalem, dan ada yang memegang Yehuda, yaitu keturunan Yerobeam. Ya, jadi waktu itu Israel udah terpecah dua. Dan karena itu Yerusalem dengan Yehuda tidak pernah bersekutu. Yerobeam menjadi raja yang sangat jahat, dia mendirikan bait Allah tandingan, mendirikan tiang berhala dan sebagainya. Jadi Yehuda ini udah pokoknya tidak nyembah Tuhan, nyembahnya berhala. Yerusalem itu masih menyembah Tuhan. Nah, tapi yang menarik adalah pemimpin Yehuda berani datang kepada Yoas saat Imam Yoyada sudah mati. Karena apa? Karena mereka tahu selama ada Imam Yoyada, Allah Israel tetaplah Tuhan. Selama ada Imam Yoyada, Yoas gak akan boleh masuk ke dalam kuil, masuk dalam penyembahan berhala, apalagi menyembah ilah lain, itu sudah tidak mungkin. Karena Imam Yoyada, selama Imam Yoyada masih hidup, pokoknya Allah Israel adalah Tuhan. Nah gitu ya. Nah tapi mereka tahu, nah Imam Yoyada sudah mati. Saya mau coba datangi akan Yoas. Saya ingin membujuk dia untuk dia menyembah ilah lain, untuk bersekutu, untuk kompromi. Dan ternyata terbukti setelah Yoyada mati, Yoas kompromi dengan dosa. Hari ini saudara, tadi kita nyanyikan lagu, aku gak mau kompromi. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan, kalau engkau gak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sangat mudah untuk kita kompromi. Karena hari ini dunia nawarin terlalu banyak hal dan kemudahan. Dan nanti di masa-masa yang akan datang ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin kita harus pilih. Tuhan atau dunia. Tuhan atau dunia. Hari ini Tuhan katakan, jangan engkau hanya menggantungkan imanmu kepada pemimpin rohanimu. Jangan engkau menggantungkan imanmu hanya kepada mentor rohanimu. Jangan engkau menggantungkan imanmu hanya dari kata hamba Tuhan. Jangan engkau menggantungkan imanmu karena pengenalan orang lain akan Tuhan. Tapi kenali Tuhan sungguh-sungguh. Kenali Tuhan secara pribadi. Supaya kita punya iman yang mengakar kuat dan kenal siapa Tuhan kita. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak benar-benar mengenal pribadinya, mengenal maunya Tuhan, kita akan dengan sangat mudah berkompromi seperti Yoas. Dia berpuluh-puluh tahun mungkin di bawah mentoringnya si Imam Yoyada. Tapi begitu Imam Yoyada nggak ada dalam hidupnya, nggak ada yang harus ngasih tahu lagi kamu harus ke kanan atau ke kiri. Detik itu juga dia gak pernah tanya Tuhan. Saya heran kenapa dia gak tanya Tuhan ya. Berarti dia tidak pernah belajar mengenali akan Tuhannya. Dia cuma dengerin apa kata Imam Yoyada. Sama seperti kalau kita cuma dengerin Tuhan dari kata orang. Tuhan ajaib, amin. Tuhan hidup, Tuhan ubah hidup saya, amin. Katanya Pak Pendeta begitu. Tuhan pembuat mujizat, amin, katanya Ibu Pendeta begitu. Tapi engkau, saya, saudara dan saya belum tentu ngalamin benar-benar Tuhan ajaib, Tuhan hidup, Tuhan itu baik dalam hidup kita.
Hari ini katakan, Tuhan, mungkin selama ini aku kenal Engkau dari kata orang, tapi hari ini aku mau berubah. Aku gak mau dengar tentang Engkau katanya si A, si B, si C. Anak-anak muda, jangan engkau mendengar kata Tuhan, tentang Tuhan, kata kobom-bom. Ya, alami Tuhan sendiri. Amin. Alami Tuhan pribadi demi pribadi. Karena itulah sumber kekuatan kita. Seperti bangsa Israel, saat Musa menghadap Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun ke atas kemah suci waktu itu. Belum ada bait suci, tapi mereka bikin kemah suci di tengah-tengah padang gurun. Saat kemuliaan Tuhan yang begitu hebat itu turun ke kemah suci, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka bersembunyi di kemah mereka masing-masing dan ngintip dari pintu kemah mereka. Ngeliat Musa lagi apa ya? Oh, lagi ngomong sama Tuhan. Biarin aja, kita di sini aja jauh-jauh. Nanti kalau Musa udah selesai ngomong, kita tanya, ada apa? Dengar apa dari Tuhan? Dengar apa dari Tuhan? Apa yang Tuhan ngomong? Apa yang Tuhan bicarakan? Selama 40 tahun itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah berusaha mengenal Allahnya siapa. Mereka gak pernah berusaha, aku kok pengen ya kayak Musa bisa intim sama Tuhan, bisa jadi sahabat Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Aku kok pengen ya, gak ada keinginan sedikit pun untuk mengenali Allahnya. Mereka hanya cuma nunggu Musa ngomong apa, nanti tak lakuin. Apa hasilnya? Mereka binasa di gurun. Karena orang yang gak pernah kenal siapa Allahnya, dia akan kompromi. Dan dia akan terhanyut saat ada pilihan Tuhan atau dagingmu. Hari ini kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ajari aku mengenal Engkau. Bukan dari kata orang lain. Bukan dari kata si A, si B, si C. Bukan dari kata hamba-hamba Tuhan. Bukan dari kata mentor rohani saya. Tapi ajari aku mengenali suaramu. Di taman ada senjata. Ya, ada banyak senjata di taman yang mengeluarkan akan wangi-wangian dan parfum dari surga. Tapi ada satu senjata yang setiap kali saya masuk ke gua doa itu selalu saya sentuh. Yang lain biasanya saya cuma lewat, Tuhan aku terima senjata. Tapi ada satu senjata yang selalu saya pegang tiap saya ke sana, yaitu kunci pengenalan akan hati Bapa. Karena menurut saya itu yang penting untuk kita miliki hari-hari ini. Kita nggak tahu dunia akan seperti apa nanti, tapi kalau kita kenal hati Tuhan, kita akan baik-baik saja. Amin. Ya, saudara, next slide. Saya akan menceritakan sedikit tentang hal ini, tentang akar pengenalan akan Tuhan. Ya, ini seperti pengalaman saya waktu bikin hidroponik. Ya, mengenal Tuhan secara pribadi itu ibarat tanaman yang merambahkan akarnya sampai ke air. Nah, saya waktu pas awal pandemi tahun lalu, percayalah saya itu berhasil membuat hidroponik. Ya, walaupun hari ini alat-alat hidroponiknya udah rada nganggur, udah jarang dipakai, ya, karena sekarang kan udah sibuk lagi kan. Waktu awal pandemik semua orang bikin hidroponik karena nganggur di rumah. Nah, saya termasuk korban hidroponik waktu awal pandemi. Ya, saya beli alat-alat lengkap, saya beli bibit-bibit, lalu saya mulai belajar membuat hidroponik. Nah, yang menarik adalah waktu pertama kali benih itu ditanam, dia ditanam di rock wool ya. Jadi kayak semacam kapas tapi keras. Nah, itu namanya bahannya rock wool, dipotong kecil-kecil, lalu benihnya itu ditaruh di rock woolnya, dibolongin, benihnya taruh di situ. Nah, ajaibnya benihnya itu kalau disiramin tiap hari, itu dalam 2 hari itu udah nongol seperti ini. Sudah nongol tanaman seperti ini dalam 2-3 hari. Ya, jadi itu yang bikin saya semangat. Cepet tumbuh. Nah, jadi saya akhirnya semangat. Tapi yang lucu adalah rock wool ini harus selalu basah tiap hari. Ya. Dan siapa yang membasahi rock wool itu?
harus saya, owner, pemilik. Ya. Karena apa? Benih itu masih di dalam si rockwool itu dan dia belum berakar. Akarnya masih sangat kecil, belum menembus ke bawah. Sehingga dibutuhkan usaha saya untuk setiap hari nyemprotin rockwool itu pagi dan sore. Kenapa harus 2 kali? Karena kalau cuma pagi, sorenya udah kering. Nah kalau kering berarti semalaman dia gak dapat minum, besok paginya layu. Ya. Jadi saya setiap, kalau lagi dalam masa yang sebelah kiri ini, pesemaian, itu saya harus sehari 2 kali menyirami akan tanaman itu. Karena apa? Dia belum berakar. Dan kalau saya lupa, dia akan mati. Tanaman itu dalam waktu sehari langsung nunduk dan mati kering. Ya. Pernah waktu itu saya sudah menyemai semua, udah umur 3 hari udah nongol seperti itu. Lalu saya keluar kota. Lalu saya lupa mesen ke Mbak, kalau Mbak itu disemprotin, lupa banget. Jadi waktu saya keluar kota hanya 2 malam, pulang-pulang sudah nunduk semua. Saya waduh sayang ya. Padahal itu tadinya udah tumbuh lumayan 2 lembar daun. Tapi ternyata karena saya lupa menyirami, akhirnya itu. Nah, lain dengan yang sebelah kanan. Setelah ditunggu selama sebulan, sekitar sebulan, maka kita bisa memindahkan akan yang bibit sebelah kiri itu ke sebelah kanan dan dia sudah mulai tinggi. Dan akarnya sudah mulai panjang. Sehingga waktu saya tinggal beberapa hari, dia baik-baik saja. Bahkan kalau akarnya sudah sangat panjang, dia sudah nyampe ke bak air, ya. Saya nggak perlu siram-siram lagi. Dia akan tumbuh sendiri dan sampai dengan berbuah cabai dan lain-lain. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita kenal Tuhan dari kata orang dan bergantung sama imannya orang lain, berarti kita itu Kristen kayak sebelah kiri itu. Kita Kristen pesemaian. Yaitu apa? Kalau kita nggak disemprotin, kalau kita nggak dibasahin, kalau kita nggak dipupuk, nggak di nurture sama orang itu, kita mati dan kering. Jadi kita jadi Kristen pesemaian. Tapi kalau kita memilih, aku nggak mau gini-gini aja Tuhan. Aku mau mendalami tentang Engkau, aku mau kenal Tuhan itu siapa. Aku mau kenal pribadi Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Maka kita akan bertumbuh menjadi Kristen yang berakar. Dan saat akar kita cukup dalam, keadaan apapun, bahkan saat mentor rohani kita atau hamba-hamba Tuhan tidak memberitahu, tidak sedang ada di sekitar kita, hidup kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita pilih. Kita mau jadi Kristen pesemaian atau Kristen yang berakar kuat. Di dalam sebuah kisah dalam Alkitab, tadi kan ada siapa? Yoas dan Yoyada. Tapi ada satu pasang mentor dan anak didik yang berhasil. Siapa itu? Elia dan Elisa. Ya, jadi ada ternyata dalam Alkitab mentoring yang berhasil, yaitu Elia dan Elisa. Elia waktu itu berkata, aku mau diambil sama Tuhan. Aku mau diangkat sama Tuhan. Kamu tinggal di sini ya. Aku mau ke Betel. Kamu tinggal di sini ya. Mentornya ngomong tinggal di sini loh. Tapi Elisa ini imannya gak cuman sekedar dengerin mentor. Tapi dia kenal Allahnya siapa. Dan Allahnya berkata, ikuti Elia sampai akhir. Sehingga Elisa berkata, dengan segala hormat saya mau ikut engkau. Pokoknya sebelum engkau pergi aku gak akan ninggalin engkau. Ya. Sehingga Elisa ngikut Elia. Di tengah jalan ada nabi-nabi yang ngomong ke dia, Elia tuh mau dibawa pulang ke surga loh. Saya udah tahu, diam. Lalu di Yeriko, waktu mau ke Yeriko, Elia ngomong lagi, aku mau ke Yeriko. You stay here, kamu tinggal sini. Tapi Elisa tahu, Elisa kenal siapa Allahnya Elia dan Elisa punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Sehingga dia berkata,
aku nggak mau tinggal di sini, aku mau ikut engkau. Elia, oke, ayo ikut. Di Yeriko ada nabi-nabi yang ngomong, hari ini Elia mau dibawa pulang loh. Mau dibawa sama Tuhan. Elisa ngomong, aku sudah tahu, diam. Dan nabi-nabi itu yang dengar suara Tuhan, mereka nggak menginginkan apa-apa. Mereka cuma dengar dari Tuhan, oh ya. Tapi Elisa ini punya pengenalan akan Tuhan. Dan Elisa tahu, saya nggak cuma ngikut Elia. Tapi saya harus meneruskan visi yang Tuhan taruh dalam hidup Elia. Dan saya harus mendapat bagian 2 porsi dari rohnya. Dia mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dan dia tidak berhenti. Dia berjalan terus mengikuti Elia. Dan apa yang terjadi? Saat Elia diangkat Tuhan, jubahnya turun ke Elisa. Dan hari itu Elisa dikuasai roh Tuhan dan kekuatannya double porsi dari yang Elia lakukan. Nah, hari ini mari kita memilih seperti Elisa, jangan seperti Yoas. Jangan hidup kita hanya berdasarkan iman orang lain, tapi kenali Tuhan. Kenali apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidup saya. Kenali apa yang jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jangan kayak bangsa Israel. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan mujizatnya kepada bangsa Israel. Orang yang hanya menantikan mujizat, mereka akan binasa di gurun. Tapi orang yang mengenali jalan-jalan Tuhan adalah mereka yang sampai ke Kanaan. Hari ini kita berdoa, kita akan mengenal akan Allah. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kita mau mengenal akan Tuhan lebih dari apapun. Karena pengenalan akan Allah itu adalah kekuatan kita.